Pernah kepikiran nggak gimana caranya seseorang bisa dapat miliaran rupiah cuma dari affiliate marketing? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas cetak biru dari seorang pengusaha yang udah berhasil melakukannya. Kita mulai dari angka ini dulu. 2,5 miliar rupiah. Angka yang luar biasa. Dan ini adalah jumlah yang berhasil didapatin sama pengusaha Indonesia Bang Dery. Sumbernya dari mana? Murni dari pemasaran afiliasi. Tapi bukan cuma angkanya yang bikin kaget. Yang lebih gila lagi itu, waktu yang dia butuhin buat dapetin uang segitu. Benar-benar cepat. Jelas dong, kita semua jadi penasaran. Apa sih resep rahasianya? Oke, yuk kita langsung aja bedah blueprintnya buat cari tahu gimana cara dia melakukannya. Pilar pertama dan yang paling penting dari strateginya itu ternyata bukan soal trik-trik marketing yang ribet. Sama sekali bukan. Tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu fokus. Menurut Bang Dery, kita tuh harus milih. Mau jadi seorang spesialis, ibaratnya jadi raja di satu kerajaan kecil, atau mau jadi kang obat, seorang generalis yang jualan apa aja ke semua orang, tapi ya akhirnya nggak jadi ahli di bidang apapun. Dia punya 3 langkah simpel buat mencapai fokus setajam silet ini. Pertama, kita mulai dari yang luas, pilih aja industrinya. Terus kita kerucutin lagi ke produk yang lebih spesifik. Nah yang terakhir, dan ini kuncinya, kita dominasi kategori yang super sempit sampai-sampai kalau orang butuh itu, cuma nama kita yang muncul di kepala mereka. Oke, jadi posisi kita di pasar udah jelas nih. Terus gimana cara komunikasinya? Disinilah pilar kedua berperan, evolusi pemasaran. Bang Dery pakai kerangka kerja dari Philip Kotler yang legendaris banget buat ngejelasin ini. Kita mulai dari yang paling dasar, marketing 1.0. Ini tuh fokusnya cuma ke produknya aja. Contohnya kayak, kemeja ini bahannya tebel, jahitannya rapi. Udah gitu doang. Masalahnya, kita cuma ngomong dari sudut pandang kita sebagai produsen. Terus kita naik kelas ke marketing 2.0. Wah, ini lompatannya jauh banget. Kita berhenti jualan fitur, kita mulai jualan manfaat. Jadi bukan ngomongin jahitan, tapi pakai daster ini biar suami betah di rumah. Kuncinya, kita akhirnya jawab pertanyaan paling penting dari pelanggan. Emang untungnya buat gue apa? Dan ini dia puncaknya, marketing 3.0. Di level ini, kita udah nggak jualan produk atau manfaat lagi. Kita jualan identitas. Kita jualan sebuah perasaan, sebuah status. Coba deh pikirin Apple. Mereka kan nggak cuma jual HP, tapi jual citra orang sukses pas lagi meeting sama klien. Nah, itu dia. Oke, positioning udah tajam, cara marketingnya udah keren. Tapi, gimana cara ngejalaninnya biar konsisten dan nggak capek sendiri? Nah, ini dia pilar ketiga. Bangun sistem yang kuat, bukan cuma sekedar punya channel jualan. Sistem afiliasinya Bang Dery ini bener-bener unik. Coba deh lupain dulu soal perang keranjang kuning di TikTok yang ramenya minta ampun. Dia malah bangun aset jangka panjang lewat podcast. Di sana, dia nggak cuma jualan, tapi bener-bener bangun kepercayaan. Hasilnya, dia bisa jual produk afiliasi yang mahal-mahal dengan konversi yang luar biasa tinggi. Tapi sistemnya nggak berhenti di podcast doang. Ada bagian yang menurut saya paling cerdas, yaitu gimana caranya dia gedein brandnya tanpa harus bikin konten sendiri terus-terusan. Dia pakai konsep yang namanya Employee Generated Content atau EGC. Ini tuh manfaatin efek psikologis yang namanya cheerleader effect. Gini deh, gampangnya. Kalau cuma satu karyawan yang posting tentang betapa hebatnya perusahaan, ya biasa aja. Tapi bayangin kalau 10 karyawan posting bareng-bareng. Itu udah bukan kayak promosi lagi, tapi kayak sebuah gerakan. Kelihatan jauh lebih otentik dan kuat. Dan di sini nih, mindsetnya benar-benar beda dari bos kebanyakan. Biasanya kan, bos takut karyawannya jadi makin pintar, terus resign, jadi saingan. Bang Dery malah sebaliknya. Dia ngelihat karyawan sukses yang keluar itu bukan sebagai pesaing, tapi sebagai portofolio hidup yang ngebuktiin kehebatan sistem yang dia bangun. Semua strategi tadi, mulai dari positioning sampai sistem, semuanya itu berdiri di atas satu fondasi yang paling penting. Pilar keempat, sebuah mindset yang sangat kuat dan mungkin berlawanan sama yang sering kita dengar. Dia bilang terus terang, dan ini cukup berani, kalau nasihat mulai saja dulu itu adalah nasihat sampah. Kenapa? Karena menurut pengalamannya sendiri yang pernah bangkrut, bertindak tanpa rencana itu resep jitu menuju kegagalan. Jadi, pelajaran utamanya adalah ini. Sukses itu bukan soal nekat-nekatan atau gerak buta, tapi soal punya blueprint, punya rencana yang matang dari awal. Karena kalau nggak ada rencana, semua tindakan kita ya cuma jadi noise aja, nggak menghasilkan apa-apa.
Pada akhirnya, ini bukan tentang kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Blueprint inilah yang ngasih Bang Dery miliaran. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Apa isi dari cetak biru Anda?